dari harta mereka. Jangan sampai kita menjual agama kita demi untuk memperoleh harta yang mereka miliki. Jangan sampai. Ya, cuma ya memang katanya orang lah, memang hidup di dunia kalau nggak pakai harta pakai apa, katanya kayak gitu. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Yang benar tetap yang nomor satu di dalam apa yang harus kita utamakan itu adalah orang-orang yang benar-benar alim, orang-orang yang benar istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaf'al dzalika ahadun illa saghura fi a'yunihim summa hurrima ma indahum. Fala yaf'alu, maka tidak melakukan zalika kepada inilah, memuliakan atau menjual agamanya demi memperoleh harta orang tersebut, ahadun siapa seseorang, illa saghura kecuali rendah, fi a'yun siapa orang, fi a'yunihim di dalam pandangan mereka, summa hurrima kemudian terhalang siapa orang ma kepada perkara indahum yang ada di dekat mereka. Kalau kita sampai memuliakan orang lain karena kekayaannya, dengan kita berharap agar kita juga ikut memperoleh kekayaan yang ia miliki, maka niscaya dirinya akan menjadi orang yang rendahan. Jangan sampai melakukan yang kayak demikian. Fa in aduka fala tuqabiluhum bil adawah. Yang berikutnya, etika atau cara kita untuk bergaul dengan orang yang kita kenal. Fa in adauka, maka apabila memusuhi siapa al-ma'arifka kepada engkau, fala tuqabilhum, maka janganlah membalas siapa engkau hum kepada al-ma'arif bil adawati dengan permusuhan. Kalau seandainya kita ini dimusuhi oleh orang-orang yang orang tersebut hanya merupakan orang yang kita kenal saja, bukan orang-orang yang memang sangat dekat dengan kita, maka janganlah kita ikut membalas apa yang mereka lakukan kepada diri kita. Fa innaka la tutiqu as-sabra ala mukafa'atihim fa idhabu dinuka fi adawatihim wa yatulu ana'uka ma'ahum. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau itu la tutiqu, itu tidak mampu siapa engkau as-sabra kepada sabar ala mukafa'atihim untuk mengimbangi mereka. Fa'idhabu, maka akan menjadi hilang apa dinuka, apa agamamu fi adawatihim di dalam memusuhi mereka, wayatulu, dan akan menjadi panjang apa anauka, apa kepayahanmu ma'ahum beserta dengan mereka. Jadi kalau ada orang ya memusuhi kita, usahakan kita tidak usah muqabalah, kita tidak usah membalas dengan sebuah permusuhan. Gimana caranya? Ya sudah, diamkan saja. Jangan sampai kita seandainya diginikan ikut balas, nanti nggak akan pernah selesai itu. Tapi kalau kita bisa menahan diri kita bisa sabar menghadapi mereka, insya Allah adawah atau permusuhan itu lama-lama akan terhenti dengan sendirinya. Minimal kalau tidak berhenti, tidak akan berlarut-larut. Seandainya kita punya orang yang kita kenal, mungkin seandainya sering nyakiti kita, kalau kita diam aja, lama-lama bosen kia itu, lama-lama dirinya akan berhenti. Tapi kalau seandainya mereka musuhi kepada kita, kita balas musuhi, nanti insya Allah akan berkelanjutan dan tidak akan ada hentinya. Wala taskun ilaihim fi hali ikramihim iyyaka wasana'uhum 'alaika fi wajhika wa izharuhumul mawaddata laka. Wala taskun, dan janganlah condong siapa engkau ilaihim kepada mereka, fi hali ikramihim di dalam keadaan memuliakannya mereka, iyaka kepada engkau, wasana'ihim, dan di dalam pujian-pujian mereka, 'alaika kepada dirimu, fi wajhika di hadapanmu, wa izharihim, dan menampakkannya mereka al mawaddata kepada rasa kasih sayang laka kepada engkau.
Fa innaka, maka sesungguhnya engkau intolabta, apabila mencari siapa engkau hakikata zalika, kepada hakikatnya itu semua, lam tajid, maka tidak akan pernah menjumpai siapa engkau fil mi'ati, di dalam 100 orang, wahidan, kepada 1 orang pun. Dan juga kalau kita bergaul dengan orang yang kita kenal saja, maka hendaklah kita jangan terlena dengan dengan penghormatan yang diberikan kepada kita. Jangan kita terlena dengan pujian-pujian yang ia berikan kepada diri kita ketika dirinya ada di hadapan kita. Sebab kita nggak tahu, kadang-kadang cuma di depan saja, tapi di belakangnya dirinya ngomongnya tidak sama dengan ketika dirinya ada di hadapan kita. Ya. Jadi terlebih ketika kita dimuliakan orang itu, kita jangan sampai terlena dengan itu. Makanya sangat sulit kalau kita nata hati kita kan gitu. Orang kalau sudah dimuliakan, lalai dengan penghormatan orang lain, nanti bisa menjadi orang yang gila hormat. Akhirnya merasa orang paling hebat, timbullah penyakit-penyakit hati, takabur dan lain sebagainya. Maka kita jangan sampai lalai dengan pujian-pujian mereka kepada diri kita ketika mereka ada di hadapan kita. Sebab orang yang bisa memuliakan kita secara lahir dan batinnya, yakni ketika dirinya ada di hadapan kita maupun tidak di hadapan kita, ini dawuhnya Kyai Musonef di sini, fa innaka lam tajid fil mi'ati wahidan, belum tentu kita jumpai ada 100 orang, 1 orang yang bisa melakukan yang kayak demikian. Kadang hanya di depannya, masya Allah, cek takzimnya, cek memuliakannya, tapi di balik itu dirinya tidak kayak demikian. Wala tatma ayyakunu laka fis sirri wal alani wahidan. Dan juga kita jangan, wala tatma, dan janganlah berharap siapa engkau, ayyakunu, kepada hendaknya ada siapa mereka, laka, kepada dirimu, fis sirri, di dalam ketidakadaanmu, wal alani, dan di dalam keberadaanmu, wahidan, itu sama. Kita juga nggak bisa terlalu berharap lebih orang itu akan selalu berbuat baik kepada kita, itu baik ketika ada di hadapan kita maupun ketika dirinya tidak ada di hadapan kita. Wala tata'ajjab in wala tata'ajjab fil ghibati wala taghdab minhu. Wala tata'ajjab, dan janganlah merasa heran siapa engkau. Wala tata'ajjab, dan janganlah merasa heran siapa engkau. Insal bauka, apabila mencaci siapa mereka kepada engkau, fil ghibati, di dalam ketidakadaanmu. Wala taghdab, dan janganlah marah siapa engkau, minhu, dari celaan yang telah mereka lakukan. Jadi kita jangan sampai kaget, kalau heran, merasa heran ketika ada orang melakukan, kalau di hadapan kita dirinya bagus, di belakang kita dirinya ternyata tidak baik-baik saja. Nggak usah heran, itu biasa sudah kayak gitu ya, rata-rata kayak gitu. Walau di depannya masya Allah sampai jempolnya, saya bener-bener jempol saya kalau sudah mempersilahkan sak tangannya semuanya. Tapi kalau di belakang, masya Allah, na'udzubillah. Sehingga kita jangan sampai berharap lebih dengan orang-orang yang hanya kita kenali untuk melakukan hal yang lebih kepada diri kita. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, in ansofta wajadta min nafsika misla zalika. In ansofta, apabila berbuat adil siapa engkau, wajadta, maka menjumpai siapa engkau, min nafsika, dari dirimu, misla zalika, sebagaimana demikian juga, hatta fi asdiqaika, bahkan di dalam teman-temanmu, wa aqaribika, dan kerabat-kerabatmu, bal fi ustazika, bahkan di dalam gurumu, wa walidaika, dan kedua orang tuamu.
Maksudnya gimana? Apa yang disampaikan oleh Kiai Musonef bahwasanya nggak semudah itu orang itu bisa berbuat sebaik itu di hadapan maupun tidak di hadapannya. Apalagi orang itu hanya orang yang kita kenal sepintas saja. Sedangkan diri kita, nih tahunya Kiai Musonef gitu. Fa innaka in ansofta, kalau kita mau berbuat adil, wajat min nafsi kami selazalika, kita jumpai diri kita juga biasa kayak gitu. Jangankan kok kepada orang-orang yang hanya kita kenal, bahkan hatta fi asdiqaika, dengan sahabat kita. Kadang-kadang kalau sudah ada sedikit aja gitu permasalahan itu, masya Allah sudah. Nah, makanya kemarin kan diingatkan kalau kita bersahabat, usahakan rahasia harus senantiasa dijaga. Kadang-kadang teman sahabat kita sudah terbiasa kita jadikan sebagai tempat curhat kita, bahkan apapun itu kita curhatkan, nanti ada gesekan. Nah, curhatan ini justru di atau kejelekan sahabat-sahabat yang sudah percaya kepada diri kita sampaikan kepada orang lain. Jangan sampai, ya. Jadi manusiawi sekali orang kayak demikian itu. Makanya kita harus senantiasa waspada. Jangan menuntut orang lain, wong diri kita, daunnya Kiai Musonef, diri kita. Kalau kita mau introspeksi diri kita, maka diri kita pun juga biasa melakukan hal yang kayak demikian. Baik kepada teman-teman dekat kita, wa aqaribika, kerabat-kerabat kita, bal fi ustazika, bahkan kepada guru-gurunya kadang. Ya, di hadapan gurunya iya, tapi di belakangnya nanti ngomongnya masya Allah. Ya, useng guru, kok Pak Guru itu gini. Makanya nek dawuhnya guru saya, usahakan ketika kita berguru seseorang, jangan sampai kita tahu kekurangan daripada guru kita. Nek wis kita tahu kekurangan guru kita, Pak insya Allah adab kita, etika kita kepada guru kita pasti akan rusak. Hanya harus bisa menjaga yang kayak demikian. Fa innaka tazkuruhum fil ghibati bima la tusyafihi bima la tusyafahuhum bihi. Fa innaka, sesungguhnya engkau itu tazkuru, itu menyebut-nyebut siapa engkau hum kepada asdiqaika, kerabat kamu, dan orang-orang tersebut fil ghibati, di dalam ketidakadaannya, bima, dengan perkara la tusyafihu, yang tidak engkau katakan secara langsung hum kepada mereka bihi, dengan emak. Kita biasa kadang-kadang kalau ya kita nyoba introspeksi diri kita sendirilah masing-masing kan gitu. Kita lihat kepada diri kita, makanya nggak usah berharap lebih dari orang lain. Wong diri kita juga masih sering kayak demikian. Ya, kita biasa fa innaka tazkuruhum fil ghibah. Kita kadang-kadang ketika ketidakadaannya sahabat kita, ketidakadanya kerabat kita, ketika kita tidak di hadapan guru kita, ketika kita tidak di hadapan orang tua kita, kita kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang tidak biasa kita sampaikan ketika kita ada di hadapan beliau-beliau tersebut. Waqta'tam aka'an malihim wajahihim wa ma'unatihim. Ya, itu yang harus kita jaga. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang kayak demikian, orang yang hanya kita kenal saja, kita jangan sampai berharap lebih. Kita cukup bergaul sebatasnya saja. Jangan sampai kita nuntut mereka untuk lebih mengerti kepada diri kita, jangan sampai. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan juga kepada orang-orang yang kita kenal saja? Waqta'tam aka'an malihim wajahihim wa ma'unatihim. Waqta', dan memutuslah siapa engkau tom'aka, kepada keinginanmu, an malihim, dari harta mereka, wajahihim, dan pangkat mereka, wa ma'unatihim, dan pertolongan mereka. Ketika kita bergaul dengan orang, kita jangan menggantungkan diri kita kepada orang-orang. Ya, kita ingat gitu loh, sekali-sekali kita ingat kalau waktu sholat kan gitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan.
Sehingga kita harus jangan sampai kita menggantungkan apa keinginan-keinginan kita kepada orang yang sepadan dengan